Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Welcome back on my YouTube channel Ita Citra Oktaria YouTube. Ya guys, senang banget nih bisa ketemu lagi sama kalian tentunya di malam Selasa, dan untuk malam ini seperti biasa juga kita akan membahas yang horor-horor. Dan untuk malam ini guys, aku udah menyiapkan suatu pembahasan yang seru banget. Tapi untuk tema horor kita malam ini tuh bukan tema hantu-hantuan ya guys ya. Tetapi yaitu suatu makhluk yang bisa kita lihat dengan mata biasa, yaitu manusia. Kalau misalnya mau dijabarin ya guys, kadang kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu kayak bener-bener di luar nalar banget. Kayak aku udah sering banget ya kalau misalnya ngebahas tentang kayak psikopat, terus kayak sekte-sekte, itu kan bisa dilihat ya kayak sifat-sifat manusia itu bener-bener dahsyat abis gitu kan. Dan untuk di episode malam ini, aku akan ngebahas salah satu serial killer paling terkenal di Korea Selatan, karena kebetulan untuk serial killer ini tuh udah diadaptasi guys ke beberapa drama yang mungkin salah satu dramanya kalian udah tonton. Penasaran kan? Yaudah guys, kalau gitu kita langsung aja ke berikutnya. Tapi seperti biasa guys, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau minta dukungan kalian dulu nih untuk channel ini. Seperti biasa dengan simple banget yaitu dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update nih tentang episode terbaru yang aku share di YouTube pada malam itu. Yaudah guys, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Dan untuk malam ini aku bakal ngebahas tentang serial killer psikopat tertampan di Korea Selatan guys. Bukan tertampan banget sih, cuman dibandingin sama serial killer lainnya yaitu terdakwanya si psikopat ini ya. Si psikopat yang satu ini tuh dibilang tuh tampangnya memang lumayan guys, karena dari tampangnya inilah guys dia mencari para korbannya. Yaps, betul sekali. Untuk malam ini kita akan ngebahas tentang Kang Ho Sun. Kang Ho Sun, dia adalah pria berkebangsaan Korea Selatan, kelahiran 10 Oktober 1969 dari Sochon, Korea Selatan. Jadi kalau misalnya untuk psikopat itu kan ya, kalian pasti bisa menebak-nebak nih, biasanya nih untuk background keluarganya itu mungkin dari keluarga broken home atau punya background keluarga yang intinya buruk lah ya. Tapi untuk background keluarga dari Kang Ho Sun ini guys, dia tuh sebetulnya tipe yang keluarganya tuh biasa-biasa aja. Ya dibilang baik juga enggak, dibilang buruk juga enggak. Jadi tuh kayak di tengah-tengah gitu. Pokoknya biasa banget ya guys. Jadi si Kang Ho Sun ini ialah anak ketiga dari 5 bersaudara. Dan untuk si ayah nih, dia merupakan tipe orang yang pendiam guys. Jadi nggak terlalu banyak bergaul di lingkungan tempat tinggal mereka. Tetapi untuk si ayah Kang Hosun itu, dia punya kebiasaan buruk kalau misalnya lagi mabuk nih, dia tuh suka memukul istrinya, guys. Jadi, boleh dibilang background, kekerasan yang ada di keluarga Kang Hosun tuh hanya itu ya. Sedangkan si Kang Hosun ini sendiri, dia dibesarkan itu dengan kehidupan yang biasa aja, nggak pernah kayak ada perbuatan yang gimana-gimana, atau mungkin sewaktu kecil atau mungkin waktu remaja dia membuat tindakan kriminal yang gimana-gimana juga enggak. Dan dari dia kecil, si Kang Hosun itu tahu banget guys, kalau misalnya tuh, dia tuh punya wajah yang lumayan. Jadi dengan wajahnya itu, dia tuh nggak kesulitan guys untuk mendekati para gadis dan, mempunyai hubungan dengan mereka. Ya biasa ya kalau misalnya ada seseorang yang tahu nih diri dia cantik atau mungkin diri dia ganteng, ya pasti deh ya memanfaatkan, kelebihan dalam dirinya itu untuk mendekati yang lawan jenisnya. Dan untuk si Kang Hosen itu sendiri guys, dia tuh sudah menikah sebanyak 4 kali. Wow, jadi tuh kayak gimana ya, dia bener-bener memanfaatkan wajah banget ya guys ya. Dan tetapi nih si Kang Hosen ini sendiri guys, pada saat dia sudah beranjak dewasa, dia mulai menunjukkan suatu perilaku yang tidak biasa. Dan pada akhirnya dia sudah melakukan pembunuhan pertama kalinya itu pada tahun 2005. Jadi dia kan sudah menikah nih 4 kali ya guys ya. Dan untuk korban pertama yang Kang Hosun bunuh itu adalah istri keempatnya guys, beserta dengan ibu mertuanya, beserta mertuanya guys.
Jadi pada saat itu rumah, yang punya istrinya dan juga mertuanya itu tuh dibakar guys sama si Kang Hosun ini sendiri. Tetapi nih pada saat diselidiki oleh orang-orang yang ada di sekitar, si Kang Hosun ini tuh, tidak menimbulkan sedikit kecurigaan, tetapi orang-orang tuh, di sekitar dia tuh sempat kayak berpikir gitu loh, kayak jangan-jangan, dia yang membakar, rumah si istrinya ini dan mertuanya. Jadi untuk mendapatkan kayak uang asuransi gitu loh, guys. Karena si Kang Hosun ini tuh baru beberapa hari yang lalu mendaftarkan asuransi untuk keluarganya. Jadi kayak mencoba untuk make sense gitu. Dan setelah pembunuhan yang dia lakukan kepada istri keempatnya dan juga mertuanya, si Kang Hosun ini pindah guys ke kota Ansan di Korea Selatan. Kalau misalnya kalian pernah denger-denger ya, kota Ansan itu kota yang apa ya, paling banyak nih untuk orang Indonesianya dan untuk street foodnya juga banyak nih untuk makanan-makanan Indonesianya. Dan di kota Ansan itu guys, jadi si Kang Hosun ini kerja sebagai tukang pijat guys. Dan di kota ini dia mulai melakukan pembunuhan-pembunuhan berikutnya itu kira-kira pada tahun 2006 ya. Jadi di kota Ansan ini guys, dia tuh mempunyai, apa ya, kebiasaan untuk masyarakatnya, jadi kan untuk, kota itu kan kota kayak kota kecil gitu ya, dan di sepanjang jalannya itu tuh guys memang, terdapat banyak banget kayak hutan-hutan pokoknya yang masih asri gitu. Dan untuk di kota tersebut, untuk para penduduknya itu tuh, punya kebiasaan suka menawarkan tumpangan kepada orang-orang yang lagi nunggu bis. Jadi di tengah-tengah, hutan-hutan gitu guys, ada halte-halte bis di mana orang-orang tuh suka nunggu bis di situ. Tapi kan kalau misalnya kita nunggu bis kan kayak nggak tahu kapan datangnya gitu ya guys ya, jadi kayak lama gitu. Jadi, kebiasaan orang-orang, yang lewat situ mungkin punya kendaraan pribadi, itu suka menawarkan kepada orang-orang yang duduk di halte, "Eh, mau bareng nggak nih? Kamu mau ke mana? Kebetulan aku, mau ke area yang sama," atau mungkin nanti bisa turun di depan dan bisa lanjut lagi. Jadi nggak kelamaan lah untuk nunggu bis itu. Dan tradisi itulah yang dimanfaatkan si Kang Hosun itu untuk menjerat para korbannya, guys. Jadi pada saat dia berkendara nih guys, si Kang Hosun lalu melihat ada anak gadis nih, ada seorang gadis yang sedang, menunggu bis, dia langsung tuh menawarkan untuk mendapatkan tumpangan ke mobilnya. Jadi tradisi dari kota Ansan ini yang akhirnya dimanfaatkan tuh guys sama si Kang Hosun. Dan karena, itu udah merupakan tradisi di kota tersebut, jadi ada beberapa tuh guys gadis yang memang akhirnya masuk ke dalam mobil si Kang Hosun itu untuk mendapatkan tumpangan tuh guys. Dan akhirnya pada saat di tengah jalan si gadis tersebut tuh, dibunuh dan dengan cara dicekik gitu guys. Tapi sebelum dibunuh untuk gadis-gadis ini tuh diperkosa terlebih dahulu guys oleh si Kang Hosun itu. Lalu setelah, dipastikan bahwa gadis ini sudah tidak bernyawa lagi, si Kang Hosun membuang mayatnya di tengah-tengah hutan guys. Jadi itu kayak bener-bener biar nggak ada orang tuh yang bisa mendeteksi, guys. Nah, pada saat dia melakukan pembunuhan yang pertama, itu masih aman-aman aja tuh, guys. Jadi, belum ada berita-berita gimana-gimana gitu. Jadi dia pikir tuh kayak, "Wah, gue kayaknya lolos nih dan kayaknya nggak ketahuan nih sama warga sekitar dan juga sama pihak, kepolisian." Akhirnya dia melakukan kembali pembunuhan berikutnya, guys, dengan cara yang sama tuh, guys. Jadi memberikan tumpangan kepada gadis, lalu, di tengah jalan dibunuh, dicekik dan mayatnya itu dibuang di tengah hutan. Dan untuk pembunuhan kedua ini guys, itu sama sekali nggak terdeteksi lagi guys. Jadi, nggak tercium lagi tuh sama pihak berwajib. Jadi sepi-sepi aja gitu loh guys. Akhirnya pada saat pembunuhan yang ketiga, si Kang Hosun ini, melewatkan targetnya atau mengubah targetnya itu ke wanita penghibur guys yang ada di klub-klub. Jadi dia datang ke sebuah klub malam lalu, meminta tuh seorang gadis untuk menemani dia tuh guys. Kan biasa ya untuk para pekerja malam, itu Kang Hosun, meminta mereka untuk menemani di mobil, guys. Jadi pada saat yang melakukan hubungan seperti itu, ya pasti mereka udah bagian dari pekerjaannya ya, dan seperti biasa setelah selesai untuk melakukan hubungan badan tersebut, si korban ini dibunuh juga, guys, dengan cara tadi tuh dicekik. Jadi si Kang Hosun ini tuh pada saat membunuh para korbannya, guys, itu tuh, nggak banyak menggunakan alat-alat, tapi cukup dengan
mencekik leher korbannya saja. Aduh kayak dengernya itu kayak udah merinding banget sih guys. Dan dia tuh melakukan semua itu tuh bener-bener kayak no reason gitu loh guys. Jadi emang bener-bener seorang psikopat itu kan kayak nggak ada apa ya, dan akhirnya guys di kota Ansan itu si Kang Hosun itu kan mulai tuh membunuh para wanita satu persatu ya guys ya. Dan pada saat dia memasuki korban yang terakhir nih guys, karena jumlah korbannya semua itu ada 10 orang guys. Jadi untuk korban terakhir ini nih dia merupakan wanita yang bekerja di klub malam. Untuk motifnya ya seperti biasa ya kayak awal-awal aku ceritain. Jadi si Kang Hosun ini menyewa gadis tersebut, lalu dia melakukan hubungan badan dan lalu dibunuh juga untuk gadisnya. Tapi untuk yang terakhir ini, si Kang Hosun itu juga mengambil kartu ATM milik si gadis, guys. Jadi di sinilah titik di mana akhirnya si Kang Hosun ini nih mulai diselidiki oleh pihak berwajib dan akhirnya dia ketahuan, guys. Jadi pada saat dia mengambil ATM, jadi kan pada saat kota Ansan itu mulai satu persatu banyak laporan orang hilang, akhirnya polisi mulai menyelidiki dan baru ngeh tuh guys, kayak aku tuh kayak gregetan banget ya, kenapa sih harus kayak nunggu korbannya tuh banyak gitu loh guys, baru akhirnya diselidiki sama polisi. Dan akhirnya pada saat si korban terakhir nih, korban ke-10 dipakai kartu ATM-nya oleh si Kang Hosun ini, akhirnya si polisi ini mulai mendeteksi atau menelusuri dari kartu ATM tersebut tuh guys. Jadi pada saat diketahui dipakai di kota mana, di ATM di titik mana, itu mulai diselidiki dari CCTV setempat guys. Dan akhirnya ditemukanlah si Kang Hosun ini. Tapi dia tuh dari uang yang diambil dari ATM si gadis terakhir yang korban ini guys, dia tuh beli kayak wig gitu guys dan kayak pakaian kayak untuk menutupi dirinya gitu loh. Tetapi berkat dari kecerobohan dia ini, akhirnya polisi berhasil menangkap Kang Hosun guys. Dan pada saat ditanyakan oleh polisi, juga si Kang Hosun itu kayak nggak ada penyesalan gitu loh guys. Kayak ya udah gitu aja, nggak ada rasa bersalah atau kayak gimana, kayak bener-bener jiwa psikopat banget guys. Dan akhirnya pada tahun 2009 si Kang Hosun ini dijatuhi hukuman mati guys oleh pengadilan di Korea Selatan. Wah, kayak perjalanan dia tuh kayak panjang banget ya kalau menurut aku ya. Dari tahun 2005 nih, dia mencoba untuk melakukan pembunuhan yang pertama, akhirnya dia baru ditangkap pada tahun 2009 ya guys ya. Wah, kayak bener-bener greget banget sih ya. Cuman ya mungkin itu tadi ya, karena dia rata-rata membuang para korbannya di tengah hutan, jadi tuh kayak nggak terdeteksi gitu loh guys. Aduh kan jadi sampai kayak belibet gini. Kita tuh paling emosi kalau misalnya ngebahas soal psikopat ya, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau jiwa-jiwa kejahatan manusia tuh bener-bener kayak di luar nalar banget, kayak bener-bener bikin kayak terbengong-bengong gitu loh guys, karena saking jahatnya banget gitu loh. Tapi untuk si Kang Hosun sendiri ini sampai sekarang nih guys di tahun 2023 itu tuh dia masih tetap di penjara karena untuk hukuman mati di Korea Selatan itu sebenarnya tuh udah nggak ada guys. Jadi ibarat kata nih ya si Kang Hosun tuh kayak di penjara seumur hidup ya sampai dia mati gitu. Dan untuk di penjara sendiri si Kang Hosun itu ya melakukan banyak perbuatan yang emang nggak neko-neko guys. Jadi ya biasa aja bisa bergaul dengan baik dengan napi-napi lainnya. Dan juga apa ya, dia punya apa ya, teman-teman di penjara kayak gitu guys. Tapi ya tadi itu selama masa hukumannya itu dia tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan dia kalau dia telah membunuh para korbannya. Kayak bener-bener boom dan jiwa psikopat banget asli 100% banget pokoknya. Aduh, pusing pokoknya kalau misalnya ngomongin soal psikopat guys. Dan oke guys, gak terasa juga nih akhirnya kita udah sampai di penghujung acara. Dan untuk kalian semuanya yang suka banget nih sama tentang serial killer yang aku bahas ya, walaupun aku agak-agak bete sebelum untuk ngebahas serial killer. Ya tadi ya, karena tuh kayak bener-bener kesel banget sama kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia ya, kayak bener-bener
melebihi setan gak sih, guys? Kayak mungkin setan sendiri pun kayak minder kali sama manusia. Pokoknya tenang aja untuk serial killer, untuk besok-besok aku akan mencari lagi nih pembahasan tentang serial killer lainnya, karena ada juga loh beberapa subscriber akun yang katanya suka nih untuk nonton, serial killer yang dibawain di channel YouTube aku. Aduh, aku tuh jadi malu banget. Makanya untuk kalian jangan bosen-bosen juga nih untuk terus ngedukung aku dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian update tentang episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Oke guys, aku Ita pamit undur diri dulu. Selamat malam.